Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan di hari yang penuh syukur ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk melakukan yang baik dalam hidup ini, seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan agungkan dalam kehidupan kami di dunia ini, kami datang menyatakan syukur kami akan atas kebaikan-Mu kepada kami. Dengan bermohon kiranya Engkau kembali menganugerahkan kami hikmat, akal budi, pengertian, dan iman yang teguh, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, dan terlebih lagi memberlakukannya seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terdapat dari 2 Korintus 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini tertulis dalam Sabda Bina Umat, pujian dan kritikan. Saudaraku, kalau kita mau jujur, tentu kita akan berkata, saya dan Bapak Ibu, di dalam merefleksikan kehidupan yang kita lakoni di dunia ini, pernah kita mengalami yang namanya pujian. Tapi juga kita pernah menghadapi atau mengalami apa yang namanya kritikan. Pujian, saudaraku, selalu dibahasakan oleh saudara dan saya, juga manusia yang lain, bahwa di sana kita mendapatkan apresiasi, kita mendapatkan applause, kita mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, pujian selalu diidentikan dengan penilaian orang yang positif, yang baik, yang berdampak baik bagi kita. Dan tentu sangat berbeda dengan yang namanya kritikan. Kritikan biasanya merupakan sebuah komplain, ya, merupakan sebuah
nilai yang tidak berdampak secara signifikan, berdampak secara lebih baik dari kita, ya. Tapi kritikan sebuah teguran yang diberikan kepada kita untuk kita koreksi bahwa apa yang kita lakukan ternyata tidak mendapatkan apresiasi positif, katakan demikian, sehingga kritikan ini juga baik, saudaraku. Tidak selamanya kritikan dalam rangka untuk mematikan daya yang ada pada kita, tapi kritikan justru semakin membuat kita mengenal diri kita dalam melakukan sebuah karya, supaya dari kritikan itu terus ada upaya untuk meningkatkan secara signifikan apa yang kita kerjakan. Karena tidak ada satu orang pun yang mudah-mudahan termasuk saya dan Bapak Ibu yang tidak ingin berdampak baik apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Nah, saya pikir dua hal ini mari kita lihat secara positif dan imani, supaya pujian tidak membuat kita lupa siapa kita, dan kritikan justru menjadi pemicu atau penyemangat baru bagi kita untuk lebih dan lebih. Ya. Nah, ini yang coba saudaraku dipahami oleh Paulus dalam pelayanannya. Jadi kalaupun dia harus bermegah bukan karena dirinya yang dipuji, tapi karena dia, yaitu Allah. Dan kalaupun dia dikritik oleh karena kelemahan-kelemahannya, tidak kemudian di sana dia mematikan daya yang ada pada dirinya, karena dia punya Tuhan yang selalu akan menopang, memperlengkapi dia. Coba kita lihat saudaraku dalam ayat 5 bacaan kita dikatakan begini. Atas orang itu aku hendak bermegah. Ya, jadi bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan yang memberikan sesuatu kepadanya sehingga ada apresiasi, ada pujian. Jadi dia bermegah karena Tuhan, bukan karena kebolehan dia, bukan karena kepintaran Paulus. Ya, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Tidak ada alasan bagi Paulus untuk bermegah karena dirinya, karena dia tahu apa yang ada padanya itu karena Allah yang memberikan. Ya. Selain atas kelemahan-kelemahanku, artinya dia bermegah di dalam kelemahannya karena dia bersyukur. Lewat kritikan itu dia mengenal dirinya. Ya. Ini jarang sekali saudaraku dimiliki oleh manusia. Bahkan mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu. Kita selalu melihat kritikan itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Karena kita selalu mau dipuji. Itu ciri khas dari makhluk sosial. Hanya mau dipuji, tidak mau dikritik. Padahal kritikan Paulus ajarkan kepada kita selain atau atas kelemahan-kelemahanku. Artinya kalau orang melihat kelemahan Paulus lalu di sana ada kritikan ditujukan kepada dia, Paulus melihatnya ini sebagai sesuatu yang dia harus bermegah dalam pengertian gini. Oh Tuhan, ternyata memang saya masih kurang. Sehingga saya terus naikkan daya yang ada pada saya. Kekuatan intelektual mungkin, kekuatan sosial mungkin, kekuatan spiritual mungkin. Supaya saya bisa mencapai tingkat yang tinggi. Disinilah kemudian Paulus menyertakan Allah. Makanya dalam Filipi 1 ayat 21 saudaraku, Paulus berkata, hidupku adalah Kristus supaya mati keuntungan. Keuntungan inilah yang dikejar oleh Paulus. Dan itu hanya ada dalam Kristus. Makanya di ayat 22a dia katakan, kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak berbuah hanya karena dia sudah dipuji, dia lalu sombong, tidak. Hanya karena dia dikritik karena ada kekurangannya, lalu dia berhenti untuk berkarya, tidak. Buah ini yang nggak mau dia bangun. Dalam ayat 6 dikatakan begini saudaraku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Ya. Artinya dia pahami bahwa dalam Tuhan itu tidak ada orang yang bodoh. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Paulus mau kalaupun orang melihat kelebihan ada pada Paulus, bukan itu diukurkan
oleh keadaan Paulus. Tapi Paulus mau orang itu melihat karena Allah ada dalam diri Paulus. Sehingga Paulus memiliki kelebihan itu. Tujuannya saudaraku adalah supaya orang yang memuji Paulus itu melihat Allah, lalu kemudian mereka membangun juga hubungan yang kuat dengan Allah, supaya mereka juga mengalami damai sejahtera Allah, berkat-berkat Allah. Ini yang selalu semangati Paulus, saudaraku, kepada rekan-rekan sepelayanannya. Betul-betul mereka tempatkan Kristus, ya, menjadi yang prioritas dalam pelayanan mereka. Artinya di sini hanya Kristus yang akan kita puji. Kita mari bermegah hanya dalam Kristus, bukan dalam diri kita. Karena ketika kita melihat diri kita tanpa Kristus, siapa kita? Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan kalau Kristus tidak berkehendak atasnya. Saya pikir ini baik, saudaraku. Sebab di masa-masa sekarang ini, tidak sedikit orang yang selalu melihat dirinya karena dia, bukan karena Tuhan. Sehingga ketika ada pujian, dia tidak kembalikan itu kepada Allah untuk mempermuliakan Allah. Misalkan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkatiku. Maka ini apa yang kau lakukan berdampak baik untuk saudaraku. Tidak. Tapi kita jalan dengan leher yang tegak, begitu angkuh dan sombongnya. Lihat, kalau bukan aku ini tidak jadi. Kalau bukan aku itu tidak jadi. Kita tidak punya kekuatan untuk itu, saudaraku. Katakanlah, karena Tuhan bersamaku, maka itu jadi. Supaya kita tidak pernah menyombongkan diri kita. Baik di hadapan sesama, apalagi di hadapan Tuhan. Kita harus bisa mengosongkan diri kita dari keakuan kita, dari kesombongan kita. Itu yang dilakukan Yesus, saudaraku. Betul-betul dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan kealahannya. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dia tidak katakan saya Allah. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6. Yang walaupun dalam kesetaraannya atau kesejajarannya dengan Allah, tidak menjadi sesuatu yang dia pertahankan. Ayat 7 dikatakan, tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa? Karena kalau dia tidak lakukan itu, Yesus tidak lakukan itu, dia tidak akan pernah menjadi juru selamat. Kalau Bapak Ibu terus hanya berbicara tentang diri kita, bukan karena Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi sarana Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Malah disitulah kita merampas hak Allah yang harus diagungkan dalam hidup ini. Jangan, saudaraku, jangan. Mari lihat pujian dan kritikan sesuatu yang memperkuat iman kita. Kalau kita dipuji, katakan itu karena Tuhan. Kalau kita dikritik, katakan aku akan dimampukan karena Tuhan. Jadi semua untuk Tuhan, karena Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Itu yang mau disampaikan Paulus kepada kita dalam perenungan di pagi ini. Terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka Bapak Ibu akan tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mempermuliakan namanya, supaya dia memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami. Firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami untuk sungguh menyembah Engkau, mengandalkan Engkau, mengakui Engkau, kalau Engkaulah kekuatan kami. Sehingga kami hanya terus dan selalu bersyukur kepadamu saja. Dalam situasi apapun, dipuji sekalipun, dikritik sekalipun, kami tidak meninggalkan Engkau. Kami terus mengatakan ini karena Tuhan kami. Sehingga Tuhan akan terus memperlengkapi kami menjadi orang-orang yang selalu bisa diandalkan, dibanggakan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.